Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah pengawasan ingkang tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kajian rutin kita dan kita telah masuk di bulan Rabiul Awal. Insya Allah kita masuk di tanggal 14 Rabiul Awal, bulan yang selalu kita ingat sebagai bulan lahirnya seorang tokoh terpenting di dunia maupun akhirat. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan untuk tujuan yang sangat besar. Meskipun ketika beliau lahir, tidak ada seorang pun yang tahu si Muhammad yang kecil ini nanti besarnya mau jadi apa. Tidak ada yang tahu. Maka seluruh keluarga gembira, seperti umumnya kita mendapatkan seorang anak atau seorang simbah membawa putu, gitu, senang. Maka Abdul Muthalib juga senang, paman-pamannya Kanjeng Nabi Muhammad juga senang, Abu Lahab pun juga senang ketika pas lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Abu Lahab ini tahu bahwa keponakannya itu nantinya jadi rasul, mungkin gak dicekik ini. Nek ngerti. Kenapa? Karena setelah gede, setelah dewasa, setelah
sempurna akalnya, sampai puncak umur 40 tahun. Maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap oleh jadi seorang nabi, kemudian rasul, dan dianggap orang yang paling menyusui adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Dulu pas lahiran senang, wah punya aku lahir, gitu. Bahaya senang, wah putuku lahir. Ya. Tapi nggak tahu nanti jadi apa. Seperti Firaun nggak tahu kalau si Musa yang kecil itu, yang disambung sama itu disembelih, ini bayi manang lahir apa nih? Kono lahir apa nih? Bukan lahiran apa nih? Mana? Allah ngirim bayi lanang masuk ke istana. Kalau seandainya Fir'aun, itulah anak yang nanti akan menghilangkan saya. Ya. Itu anak yang nanti menyebabkan saya lengser dari jabatan saya. Pasti jadi. Karena Fir'aun tidak tahu, maka hatinya luluh dengan rayuan si istri. Jangan kau bunuh dia. Ya. Mudah-mudahan menjadi penyejuk hati kita nanti. Ya tak? Luluh dia. Itulah hasilnya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu para jemaah bermakna yang terpenting bukan karena kita itu memperingati kelahirannya. Ya. Karena di bulan Rabiul Awal ini juga beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan. Ya. Di bulan Rabiul Awal beliau dilahirkan, juga di bulan Rabiul Awal diwafatkan. Tapi orang cuma menyebutkan bulan Maulud, tidak bulan Maut. Ya? Yang mau kita peringatkan Mauludnya atau Mautnya? Ya. Ini. Maka yang terpenting dan yang lebih besar adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia apa? Diutusnya beliau menjadi seorang rasul. Diturunkan kepada beliau sebuah kitab suci yang dengannya agar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan manusia menuju Nabi ilah nur. Alif Lam Ra. Ya. Tilka ayatul kitabun anzalnahu ilaika tukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Ya. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika ya Muhammad. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau. Agar engkau apa? Itu khijanas. Agar engkau mengeluarkan manusia, ngetok ke manusia. Menanggulimat sokop peteng dari kegelapan. Kegelapan apa? Apa lampu gelanan? Tidak, kegelapan hati. Menanggulimati jahli. Ila nuril ilmi. Kegelapan kebodohan kepada ilmu. Karena Al-Quran isinya adalah ilmu. Ya. Menagulmati syirki ila tauhid. Dari kegelapan syirik kepada tauhid. Karena syirik adalah kegelapan. Zulm. Ya. Kezaliman itu kegelapan. Ya. Yakum wal-zulma ta'inna zulma jumuhatun yawmal qiyamah. Zalim itu kegelapan. Syirik kegelapan yang paling gelap nanti di akhir. Menazulmatil kufri ilal iman. Dari kegelapan kepada iman.
kepada Islam. Nah, ini itu tujuan, itu nikmat yang terbesar. Dan itu yang lebih kita ingat. Dan itulah nikmat yang terbesar. Karena kalau seandainya kita dihidupkan di zaman Kanjeng Nabi Muhammad lahir, kita andal ya mungkin cuma biasa seneng, wah ada kabar, oh iya saya itu kelahiran Abdullah Maulana itu Aminah terus terus lahiran terus babaran paling gitu kan, kita nggak tahu nanti jadi apa. Maka Allah ingatkan kita dalam surat Ali Imran. Tadi surat Ibrahim ayat pertama. Ali Imran 164 Allah berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Apa? Apa kalau menyebutkan yaitu kelahiran Muhammad? Enggak. Tetapi diutusnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iba'asa fihim, ketika Allah mengutus di tengah kaum mukminin atau untuk orang yang beriman, rasulan min anfusihim, seorang rasul dari jenis kita sendiri, jenis manusia. Dan dulu untuk orang Arab rata-rata bidah huruf, rasulan dari bidah huruf. Tetapi beliau membacakan ayat ini, membacakan ayat-ayat Allah, nikmat. Allah katakan manallahu 'alal mu'minin. Ketika dibacakan ayat, kenapa? Dengan ayat itu kita mendapatkan nasihat. Kalla innaha tadzkirah. Ini baru dibahas surat Al-Baqarah. Ini pembukaannya. Wa yuzakihim, beliau diutus untuk mensucikan jiwa mereka, hati mereka. Dari sini, dari apa? Tadi dari kegelapan tadi, noda-noda kesyirikan, kejahilian. Bagaimana caranya? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dengan cara dia ajarkan kepada manusia Alkitab, Al-Quran, dibacakan, dikajikan, dijelaskan, wal hikmah, dengan hadis, dibacakan, diterangkan. Wa in kanu min qablu, padahal sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah katakan sebelumnya, sebelum diturunkan ayat, diutusnya Kanjeng Nabi, maka mereka dalam jahiliyah. Itu. Dan Allah mengatakan diutusnya beliau termasuk anugerah. Dibacakannya ayat termasuk anugerah. Dibacakan Al-Quran adalah anugerah. Dikajikan Al-Hadis adalah anugerah. Karena apa? Dengan itu semuanya seseorang akan keluar dari kegelapan. Kalau yang beriman, mau mengamalkannya, ya. Ini sebagai pengingat. Maka setelah beliau itu diutus, kemudian orang mendapat petunjuk sampai akhirnya itulah saatnya beliau dipanggil oleh Allah, juga Rabiul Awal. Tidak ada suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini melebihi besarnya
meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kesedihan yang paling menyedihkan dibandingkan para sahabat ditinggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Wahyu sudah putus. Ya? Telah berpulang seorang hakim yang paling adil sedunia, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah perintahkan seluruh umat Islam untuk menjadikan beliau sebagai hakim. Hakim apa? Pemutus perkara. Dalam hal apa? Dalam perkara apapun. Yang apa? Yang diperselisihkan. Begitu pendapat apa wae, dadek mau kalian sebagai hakim. Kalau tidak, kok belum dianggap beriman. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna, demi Rabb yang Maha, pada hakikatnya la yu'minuna, mereka tidak beriman. Ya? Walaupun ya punya iman, tapi belum beriman, atau belum sempurna iman mereka. Hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikan engkau yang Muhammad hakim. Hakim itu kan gedok Pak, dok putus. Maka umat Islam belum dikatakan sempurna imannya kalau belum menjadikan beliau sebagai hakim bima syajara bainahum, terhadap perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Itu. Dan setelah engkau putuskan jumlah jiduki angkusin harajan mimma qadait, setelah engkau putuskan dalam hati mereka tidak ada gerundel, ya, nggak ada keberatan dalam hati mereka. Wanisau taslima, mereka menerima sepenuh hati. Sampai kau tahu Kanjeng Nabi, sampai kau tahu Kanjeng Nabi, itu baru dikatakan orang yang beriman. Kalau zaman dulu para sahabat ada udur-uduran, eyel-eyelan, prarampung, ayo ngadep Kanjeng Nabi, beres, dok iki, beres. Ya, setelah beliau meninggal dunia, apa nggak ada solusi? Ada. Allah dan Rasulnya telah meninggalkan solusi ketika umat Islam terjadi perbedaan pendapat, perselisihan. Apa solusinya? Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kata Allah, An-Nisa 59. Nek kowe beda pendapat ana sak jeneng perkara apa wae, baru dulu balekno, kembalikan ilallahi wa rasul, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ojo ngugemi egomu, ya. Kau nak pengen untuk solusi, kembalikan kepada Allah, Al-Quran, wa Rasul, As-Sunnah. Ini dalilnya. Aku ini dalilnya, orang enak. Beda waktu itu dimana dalilnya, coba. Zaman sekarang beda. Sudah ada solusi, ya. Mana isminkum kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang nanti memiliki umur yang panjang, pasayar ikhtilafan katsira, akan menjumpai perbedaan yang sangat banyak. Nah, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Silakan engkau berpegang teguh dengan sunnahku, jalanku, manhajku, ajaranku, ya. Bukan madhabnya masing-masing, bukan pendapat kelompok yang masing, bukan. Sunnah itu Nabi. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan
Dan sunnahnya para ulama ar-rasyidin. Apa dua cumanya itu? Apa satu? Satu. Kenapa? Kanjeng Nabi ngendika, tamassaku biha, berpegang teguh dengan biha, tidak bihina. Artinya itu menunjukkan jalan yang ditempuh oleh para khulafa ar-rasyidin, para sahabat dalam mengamalkan agama ini sama dengan apa yang telah ditempuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau memerintahkan berpegang teguh dengan sunnahku, dan sunnahku apa sih? Tapi akhirnya apa? Tamassaku biha, berpegang teguh dengan sunnah itu satu tok. Apa itu? Ya jalannya sama. Islam yang dipahami, dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat. Tetapi apakah zaman sekarang semudah itu? Tidak. Justru banyak di antara kaum muslimin yang lebih memilih ta'assub fanatik buta dengan kelompoknya, madhabnya, pendapatnya, organisasinya. Semuanya ngaku Islam. Tetapi kalau mau diajak, ayo, aku Islam, aku ya Islam. Aku karepnya di organisasi mana terserah. Terserahnya, aku dasarnya bodoh, nah ketemu. Nanti ya, Pak. Kau organisasi apa? Ini. Kamu apa? Itu. Payungmu apa? Ini. Landasanmu apa? Apa namanya? Biasamu apa? Itu. Tetapi kalau prinsipnya sama, akan ketemu. Ya. Tapi kalau tidak sama, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Walaupun nantinya Islam akan ujung-ujungan. Ini sedikit sebagai pengingat. Ya. Yaitu mengingat kembali tentang kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal, juga wafatnya beliau di bulan Rabiul Awal. Dari lahir dan wafatnya ini ada kehidupan yang betul-betul sangat berharga buat orang yang mau membacanya. Sirah Nabi. Ya. Bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita diperintah untuk apa? Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah menekankan tattabi'uhu la'alakum tahtadun. Ikuti dia, ya. Maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Tattabi'uhu la'alakum tahtadun. Semoga kamu mendapatkan petunjuk. Ini yang paling inti, ya. Tidak cuma sekedar mengingat kelahirannya, kan. Kalau kita nggak mau meneladani, nggak ada gunanya. Ya. Anda kita memperingati kelahiran, kalau kita nggak meneladani, nggak ada gunanya. Ya. Yang terpenting adalah kita bagaimana meneladani beliau. Agama ini kita ikutan kepada beliau. Sehingga apa? Ketika seorang yang beriman mau mengikuti beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kau utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Secara umum, wabil khusus untuk orang-orang yang beriman, rahmatun khasah. Rahmat yang khusus. Diberi dengan Al-Quran, maka anak-anak sekalian yang menghafal Al-Quran, ya. Kenapa Anda kecil-kecil menghafal Al-Quran? Itu untuk mendasari kalian, ya. Agar kalian mendapatkan fundament yang sangat kokoh Al-Quran, meskipun perlu proses, ya. Tapi kalau Anda menghafal Al-Quran, insya Allah, karena semua ilmu sumbernya dalam Al-Quran. Ya. Tapi setelah hafal jangan berhenti. Tinggalkan, pahami maknanya, isinya apa. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Ya kan? Biar apa? Yang terpokok, inti
bukan menghafalnya itu. Itu pendukung. Dan terpenting adalah pengamalannya nanti. Ya kan? Tapi kenapa harus kita hafalkan? Kita baca. Ketika Anda hafal Quran, punya keistimewaan tersendiri. Sudah murid yang kamu baca sambil jalan kaki, sambil goes, sambil merojaah, Masya Allah pahala tak. Ya kan? Ketika kerja bakti sambil merojaah, kan bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perut gitu. Sambil merojaah. Pahala. Gitu. Gak terasa, pahala menumpuk. Ya. Tapi di samping itu yang terpenting adalah kita memahaminya. Kita pun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar engkau merenungkan, memahami ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal ya mau mengambil nasihat. Ya. Bapak-Ibu para jamaah, kita akan melanjutkan taklim kita surat Abasa. Pertemuan yang lalu telah kita selesaikan tafsir ayat pertama sampai yang ke-16. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari 16 ayat itu, di antaranya ya, yang pertama adalah isbatu sidqi risalati wa ma jaa bihi min indillahi ta'ala. Ya, isbatu sidqi risalati, penegasan, penetapan tentang kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebenaran kerasulan atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jaa bi min indillahi ta'ala, dan apa saja yang datangnya dari Allah yang beliau bawa itu benar. Yang diajarkan Muhammad itu betul. Tidak ada hoax, tidak ada kebohongan. Beliau memberikan kabar gembira surga, itu benar. Beliau mengancam akan neraka, itu benar. Ya, kita nggak boleh ragu-ragu. Seorang Muslim harus mantap. Ragu, mamang, ragu-ragu. Ya, tenang pun ada jana Al-Quran. Tenang, gitu. Harus yakin. Yang kedua, wujud tasmiyati fi da'wati ila Allah baina sa'iri tabaqatin nas. Wal inayati bi da'wati wa ta'limi man ja'a mubbilan yuridu tadzakkura wa tatahhur. Artinya, wajibnya tasfiyah, menyamaratakan ya, di dalam berdakwah in Allah. Jadi dakwah itu jangan tebang pilih. Aku dakwah tak mensukai tok wae. Aku tak tokoh masyarakat tok wae. Sing kerasake bagianmu. Ndak. Seperti inilah taklim dakwah itu. Orang kaya, pejabat, ya ngumpul yang masjid. Tukang beca, petani, kode ngumpul yang masjid. Ada pedagang, ada petani, ada buruh, ada pejabat, ada saudagar. Ngumpul, taklim seperti zaman sahabat. Ya. Jangan sudah pikir ya, tak ngurusin masjid. Enggak. Itu yang dapat kita ambil kisah dua orang yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya tokoh masyarakat Quraisy, ya kan? Tapi hatinya nggak condong kepada kebenaran, hanya ngetes saja, hanya menjajaki saja, ya kan? Hanya ingin tahu saja. Tapi yang satunya buta,
nggak punya derajat apa-apa di masyarakat wong buta. Tapi kan Nabi malah ngopeni usang pejabat kuras tadi ngerwake sing buta. Nah, sing buta ini benar-benar minta hidayah. Ya. Maka dalam berdakwah Allah, mengajak manusia ke jalan Allah itu sama. Jangan membeda-bedakan. Ya. Baina sa'iri tabaqatin nas, di antara sekian banyak tingkatan-tingkatan manusia yang di masyarakat yang beraneka macam tingkatannya, terus sama, ya kan? Itu jangan dikhususkan. Wal inayati bidakwah wa ta'limi man ja'a mukbilan, dan memperhatikan inayah dengan mengajak dan mengajari orang yang datang mukbilan, datang tapi dia menerima, menyambut, ya. Dia ingin yuridu tahakkura wa tatahhura, ingin mensucikan diri. Nah, itu diperhatikan. Bahwa benar-benar ikhlas boleh ilmu, gitu. Pengen sinamung, itu diperhatikan. Ya. Seperti itu. Wa adamil insighali anhu bidakwatil muqridina. Ya. Jangan kita menyibukkan diri, nggak memperhatikan orang yang ingin mensucikan diri tadi, malah ngurusi bidakwatil muqridin, mendakwai orang yang berpaling. Ibarat tiga ilmu, tiga itu lepeh. Iki senjanya ke luwe, rambut wae. Iki jangan luwe, luwe manis. Bose, sedikit moh dilepeh, malah diurusi. Ya, kena ngepeh diurusi, kena semuanya rateh dakwah seperti itu. Orang yang butuh ilmu, ya kita openi. Yang nggak butuh ilmu, ya wes tinggalkan dulu. Gitu. Karena nggak ada manfaatnya yang ini. Ini dari kisah Kanjeng Nabi kedatangan dua orang tadi. Satunya tokoh Quraisy dengan harapan niatnya Kanjeng Nabi itu saya, ngapa? Iku anggar kena dakwah tenang, wis anggar kena dakwah Islam wis liyane ketut kabeh. Tetapi hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Al-Qasas 56. Muhammad. Mikir iso meni petunjuk hidayah marang wong sing mbok tresnani, sing mbok arepe. Wong arepe tresnani bener-bener menginginkan seperti Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Ini. Jadi itu bukan di tangan kita. Maka kita ada suatu kaidah yang saya sampaikan, lahir teroku amrun ma'lumun di amrun muhimmin. Ojo mengganti perkara sing wis cetha dah jelas. Kalau jelas hasilnya, ini jelas butuhnya dan sebagainya, jelas positifnya. Kamu melirik perkara yang tidak positif, belum jelas, hasilnya dia, tidak seperti itu. Ini sarung cetok. Negara yang mau cetok, rambut open, sekolah orang cetok, rambut urusi. Ini enggak seperti itu. Kita memperhatikan yaitu apa yang sudah jelas. Yang ketiga, anna hidayatul qulub wa tazkiyatuha biyadillahi azza wa jalla. Sesungguhnya petunjuk dalam hati
petunjuk di dalam hati. Dan pembersihan hati atau kesucian hati itu di tangan Allah. Ya, di tangan Allah. Allah mensucikan orang yang Dia kehendaki. Kalau kita tahu semua di tangan Allah, petunjuk di tangan Allah, kesucian di tangan Allah, apa sikap kita, Pak? Meminta kepada Allah. Kenapa? Kita cuma butuh petunjuk. Kita tidak bisa mengimpor petunjuk. Nah, mulai teko dewe. Kita usaha. Itu caranya. Dan berdoa kepada Allah. Jemput bola. Maka kita jangan malas ngaji. Jangan malas belajar. Hidayah tidak serta-merta datang ke rumah kita tunuk-tunuk. Ulang-ulang saya hidayah gitu. Tidak ya, Pak. Tapi kita datangi. Kita cari. Ya, seperti anak tapi pesantren, sabar, ya Pak. Nyantri harus sabar. Itu. Aduh, capek, kesel. Keselnya kamu itu ke dalam ketaatan kepada Allah. Kalau keselnya kamu karena ngaji, karena sholat, menghafal Al-Quran, belajar, nanti di surga tidak ada capek. Ya. Alladhi ahallina darul muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Surat apa? Fatir 35. Dialah Allah yang telah menetapkan saya berada di kampung yang kekal abadi, surga. Di surga, ya itu karena karunia Allah. Karunia Allah. Di sana aku tidak merasakan kecapean. Kenapa Bapak Ibu? Capeknya sudah dihabiskan di dunia. Capek untuk ketaatan kepada Allah. Kesalahan jenengan karena takwa, karena sholat, karena puasa, menghafal Al-Quran, belajar, ngaji, dan seterusnya. Silaturahmi, capek. Capek Pak, Alhamdulillah capek Pak. Ya kan? Maka pernah Kanjeng Nabi berkata kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, fa inna laki la ajrun biqadri nasabki wa nafaqatik. Aisyah, kamu itu diberi pahala oleh Allah, gede cilik, besar kecilnya, sesuai dengan kecapean yang kamu rasakan. Ibu-ibu capek di rumah, capek masak, capek undang-undang, capek ngurusi anak, rumah tangga tanggung jawabnya, pahala. Di surga tidak ada capek. Tetapi kalau capeknya karena maksiat, nanti di akhirat nggak akan hilang capek, tambah berat. Wujuhul ma'idin khosyi'ah. Ya kan? Amilatun nasibah. Wajah-wajah ketika itu takut, rendah, hina, malu. Kenapa? Ya, amilatun nasibatin. Dulu di dunia banyak nyamale, yang kecapean, yang didapat capek toh. Di akhirat dia disuruh dipaksa oleh Allah mengamalkan amal, bekerja keras di neraka, kan geret niku suruh gini, capeknya luar biasa, super capek. Kalau orang capeknya karena maksiat tidak akan hilang. Kalau capeknya karena taat, itu ujian di dunia, ujian ketaatan. Kita sakit, kita diuji ketakutan, kelaparan, kekurangan rezeki dan sebagainya, seperti saudara Palestina. Tapi di akhirnya itu tidak ada capek. Di surga tidak ada capek, tidak ada loyo, tidak ada lesu, luhub. Masya Allah, ya. Maka kita ngaji capek, saya ceramah juga capek, ya kan? Jangan beribadah juga capek, semua capek. Tapi harus kita pahami bahwa capek kita adalah karena beribadah kepada Allah. Nanti akan diganti dengan yang lebih nikmat. Yang ketiga, maka hidayah kita minta, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
Tunjuki kami ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus terus. Ya Allah, ihdina wafiqna. Ya Allah, bila kami taufik untuk bisa mengamalkannya. Ya, itu doa kita. Ya ibadi, kata Allah Ta'ala berikut Ruh Muslim. Kulukum dolim. WKB ini kesasar. Kamu semua itu sesat. Ilaman hadiah itu kecuali orang yang diberi petunjuk. Fastahdini ahdikum. Silakan meminta petunjuk kepadaku. Akan diberi petunjuk. Diminta kepada Allah. Ya. Jangan tidak minta, harus minta. Ya kan? Terus usaha. Alim. Jangan manis. Ya. Silakan besok datang di Imam Bukhari, ada taklim akbar. Kesempatan ada Ustaz Kibar, orang yang tua, Ustaz Abdul Hakim, seorang ahli hadis dari Indonesia yang istilahnya tua, tinggal sisa-sisa. Kalau tadi ada daurah, kalau besok taklim akbar. Ya. Silakan nanti para musad yang santri mau diajak ya, dikoordinasi. Ya. Kemudian yang keempat, Bulughul Qur'ani al-ghayatu fi tadkir wa iqamatil hujjati alal khalqi. Bulughul Qur'an, sampainya Al-Quran kepada kita, ya Pak, dibacakan ayat kepada kita, itu merupakan apa? Ghayah, puncak peringatan. Puncaknya nasihat. Ya. Al-ghayatu fi tadkir iqamatun min hujjah alal khalqi. Sebagai puncaknya nasihat dan juga sebagai apa? Yaitu iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah bahwa dalil telah disampaikan, bahwa kabar gembira telah disampaikan, bahwa peringatan telah disampaikan. Gelem nampa ora, gelem iman ora, ora gelem nyekarepmu, nampa ya alhamdulillah. Gitu. Harap iman silakan. Enggak iman tanggung dhewe. Faman syaa'a falyu'min wa syaa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Sing sapa iki pengen iman, silakan iman. Sing nduwe awake dhewe. Faman syaa'a falyakfur. Yang pengen kubur silakan kubur. Allah enggak akan maksa kamu. Nabi enggak akan maksa, dai enggak akan maksa. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi ingat, aku telah menyediakan api yang menyala-nyala, yang gejolaknya akan mengepung orang-orang yang zalim. Nek pengen kubur silakan, ya kuwi ingsun wis nyawisi kanggone wong sing zalim, wong sing kufur, yang merokok iki geni sing bulat-bulat, sing gejolaknya mumpal-mumpalnya itu akan mengelilingi kalian. Kamu gak akan bisa keluar. Nek milih kuwi, ya kalau milih iman, surga, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasun fi harir. Fatir 33. Surga yang iqamah, yang adil, yang langgeng terus menerus, yang akan mereka masuki. Di surga yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, diberi perhiasan dari emas dan mutiara. Emasnya surga, mutiaranya surga. Wa libasuhum fiha harir, pakaian mereka sutra yang halus di surga. Wa qala alhamdulillahi adhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah, Allah telah menghilangkan kami dari kesedihan. Di surga enggak ada sedih, enggak ada susah. Inna rabbana laghafurun syakur. Allah Maha Pengampun dan mensyukuri kita apa? Membalas setiap kebaikan kita. Ya. Terus tadi,
alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Dialah Allah yang telah menetapkan kami berada di tempat yang kekal abadi yang sebagai surga. La yamasuna fiha min la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Di surga enggak merasakan capek. Dah capeknya hilang, lelahnya hilang, lelah entek nih wis tindak ge, gue ibadah, gue sholat, gue ngaji, capek. Ternyata capek kita diganti oleh Allah. Penutup terakhir. Idhani manzilatul Qur'anil Karim wa ulul makanatihi wa rif'atihi inda Allahi azza wa jalla wa hifdhuhu min az-ziyadati wa nuqsani wa tahrifi wa tabdili wa taghyiri. Artinya agungnya, besarnya kedudukan Al-Quran Karim dan tingginya kedudukannya di sisi Allah. Ya, agungnya, mulianya, dan tingginya kedudukan Al-Quran Karim di sisi Allah. Ya. Wahid zuhud, dan Allah akan menjaga Al-Quran. Dijaga betul-betul. Dari apa? Minaziyadah, dari tambahan. Tidak ada orang yang akan bisa nambah Al-Quran. Mesti konangan. Sampai nanti menjelang hari kiamat. Wanuksan, ngurangi sudah. Ini suratnya sudah. Tidak bisa. Ya, siapapun tidak akan mampu. Allah sudah janji menjaganya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr 15. 9 ayat 9. Kamu yang telah menjaga Al-Quran. Kamu yang telah menurunkan Al-Quran. Dan kami sendiri akan menjaganya. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak ada revisi. Tidak ada pengurangan. Ya, seperti itu. Menambahkan, watahib, watabdil, watabhir. Baik perubahan, penyelewengan, pergantian. Tidak ada. Tidak akan mampu. Sampai nanti Allah sendiri yang akan mengangkatnya. Al-Quran minallahi nazala, dari Allah turunnya, wa ilaihi ya'ud, kembali kepadanya. Nasihat sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, aksiru tilawat Al-Quran. Segeralah memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Tilawah, baik membaca, baik memahami dan mengamalkan. Qabla an yurfa, aksiru tilawat Al-Quran qabla an yurfa, dan cepat-cepat nyuka-nyuka perbanyaklah mempelajari, membaca, mengamalkan Al-Quran sebelum diangkat nanti. Sudah diangkat, dalam dada manusia tidak ada Al-Quran sedikit pun. Di mushaf tidak ada tulisan Al-Quran, hilang, diangkat oleh Allah. Sehingga manusia adanya orang yang paling jelek sedunia. Ya? Bapak Ibu para jamaah, itu yang dapat saya sampaikan faedah dari ayat yang kita kaji kemarin, surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ke 16. Pertemuan akan datang kita akan masuk ayat yang ke-17 dan selanjutnya sampai ayat 32 insya Allah, tentang dilaknatnya orang-orang kafir. Kutilah insan ma'akbaroh, ya. Orang-orang yang tidak beriman akan dilaknat oleh Allah. Demikian ada benarnya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang dan kurang, semua makna dari saya pribadi, saya istighfar kepada Allah Ta'ala dan rujuk apabila ada kekeliruan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di atas siratal mustaqim dan menuntut akhirnya kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.